syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu,
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang telah Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mempersiapkan hati kami, mau mempersiapkan pikiran kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari kita semua katakan haleluya. Come on. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? For you keep on loving me, and you cause my heart to sing you. You make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Come on. Oh, this is the moment. Everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Come on. So come on everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing, oh, and lifting up your name. For you keep on loving me, and you cause my heart to sing you make me come alive again. So I will praise you. You make me come alive again. Come on. Oh, this is the moment. Everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. Hey, I praise you. Say, you are good. You are good. Oh, you are good. You are good. Put your hands up. Sebab Tuhan baik untuk setiap kita, amin. Sing it. Whoa, this is the moment. Everything changes. You are my breakthrough. I praise you. I praise you. Oh, this is the moment. Everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. Hey, I praise you. Everybody jump, jump. Sing, you are good. You are good. You are good. You are good. Yeah, you are good. You are good. Mari sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami mau mempersiapkan hati kami buat Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau hadir bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah
Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari Minggu yang indah ini, kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat Home CC dimanapun berada. Kiranya kasih setia Tuhan terus menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dalam tema Jangan Tunda. Nah, kita akan belajar mengenai Terah, yaitu ayah daripada Abraham. Dalam Kejadian 11 ayat 26, dikatakan, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dalam Talmud Yahudi, itu dikisahkan bahwa Terah itu bekerja sebagai chief officer ya, di kerajaan Nimrod, di Ur-Kasdim atau di Mesopotamia. Nah, Terah merupakan orang yang memiliki jabatan yang sangat tinggi, di mana ia adalah orang yang terhormat dan pejabat yang dihormati, serta memiliki banyak anak buah. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat Home CC dimanapun berada, Terah tentunya seorang yang cerdas, juga memiliki kekayaan yang cukup banyak. Namun sayangnya, Terah bukanlah penyembah Allah yang benar, melainkan ia menyembah dewa-dewa di Ur-Kasdim. Kita coba baca di dalam Yosua 24 ayat 2. Yosua 24 ayat 2 dikatakan begini. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Home CC dimanapun berada, hal yang menarik untuk kita bahas adalah bagaimana Terah, ya, ayah Abraham ini memiliki kedudukan tinggi, jabatan, kekayaan, ketenaran, dan segalanya, namun ia mau pindah dari Ur-Kasdim bersama dengan Abraham, bahkan ia yang mengajak untuk pindah dari sana menuju tempat yang justru belum dia ketahui. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 11 ayat 31, Kejadian 11 ayat 31, firman Tuhan katakan begini, lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram. Anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jika kita membaca ayat ini, maka yang berinisiatif untuk pindah dari Ur-Kasdim adalah justru Terah, ayah Abraham. Bukankah ini sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus? Ya, kita melihat bahwa sungguh luar biasa Terah berani melepaskan segala sesuatu untuk pindah dari Ur-Kasdim, tempat yang telah membesarkan namanya, dan menuju ke tempat yang justru belum diketahuinya. Mari kita perhatikan di dalam Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Artinya begini, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Artinya ketika Terah pergi, pamitan kepada Nimrod, yang merupakan raja yang paling terkemuka saat itu, juga dia pamitan sama koleganya. Betul ya? Nah, dan juga dia pamitan dengan teman-temannya semua. Dan ketika ditanya, kemana tujuannya? Terah menjawab bahwa ia sendiri nggak tahu akan kemana. Tentu saja hal ini menjadi bahan tertawaan dan lelucon. Ya, bagaimana seseorang yang pergi, ya sudah pamitan semua tapi tidak tahu kemana tujuan atau kemana mereka harus pergi. Coba kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 3. Nah, sebelum saya bacakan perlu diketahui ya bahwa terkadang Alkitab memberikan penjelasan di bagian kitab yang lain, dan itu justru masa yang jauh ya sesudah peristiwa tersebut. Ya, mari kita juga perlu minta hikmat kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang namanya benang merah dan big picture-nya.
Ya, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 3. Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 3. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Ayat 3. Dan berfirman kepadanya, "Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat yang baru saja kita baca mengatakan bahwa Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada Abraham dan bukan kepada Terah. Nah, perhatikan. Maka sekarang kita mendapatkan benang merah untuk sebuah gambaran besarnya mengenai Terah. Inilah gambaran besarnya Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ketika Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada Abraham, ketika mereka masih di Mesopotamia atau Ur Kasdim, pastilah Abraham menceritakan hal ini kepada Terah. Terah yang notabene adalah penyembah berhala, bukan seperti Abraham yang menyembah Allah yang benar. Ajaibnya, Terah itu percaya kepada perkataan Abraham, anaknya. Dan justru di situ ia yang berinisiatif mengajak seluruh keluarganya untuk pindah dari kerajaan Nimrod, di mana ia di sana sebagai seorang chief officer. Jabatan yang tinggi dan tentu saja memiliki banyak keistimewaan atau privilege karena jabatannya itu. Ayo kita kembali, kita belajar. Kita kembali ke dalam Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya istri Abram. Anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Perhatikan, Terah berani mempertaruhkan segalanya karena percaya kepada Abraham, anaknya, dan Allahnya Abraham. Nah, ketika sampai di Haran, terjadilah perubahan dalam diri Terah. Bahwa ia kemudian tidak lagi mau pergi mengikuti Abraham untuk menuju ke tempat yang Allah tunjukkan, yaitu tanah perjanjian di Kanaan. Dan Alkitab mencatat bahwa di Kisah Para Rasul 7 ayat 4. Kisah Para Rasul 7 ayat 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia, Abraham, pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dikatakan bahwa setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh Abraham pergi dari Haran menuju ke tanah perjanjian. Uniknya adalah bahwa sebenarnya Terah pada saat itu masih hidup. Karena ketika Abraham meninggalkan Haran, Abraham berusia 75 tahun. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 4, Kejadian 12 ayat 4 dikatakan begini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, karena Abraham berusia 75 tahun ketika pergi dari kota Haran, maka berarti Terah berusia 145 tahun. Karena Terah memperanakan Abraham di usia 70 tahun. Bila Terah masih hidup, lalu mengapa Kisah Para Rasul 7 ayat 4 yang tadi kita baca mengatakan bahwa Terah telah mati? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kata meninggal, kata mati di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 4 yang kita baca tadi, dalam bahasa Yunani dikatakan aponesko, yang mana arti mati di sini adalah yang biasa dipakai secara simbolis. Ini seperti yang ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 31. Dikatakan I die daily dalam versi King James Version. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mati setiap hari. Tentu yang dimaksudkan di sini bukanlah mati secara harafiah, melainkan secara simbolis. Nah, maka kita bisa katakan bahwa di hadapan Allah dan bagi Allah, Terah sudah mati rohaninya ketika berada di Haran. Terah tidak lagi mampu melihat kebenaran dalam hidup Abraham. Ia tidak lagi dapat diubah. Sekalipun Terah pernah menjalani perjalanan bersama Abraham dan Allah Abraham dari Ur Kasdim menuju
Haran. Nah, sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, bahwa Terah tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya menuju tanah perjanjian. Sangat disayangkan bahwa Terah terpikat hatinya di Haran. Haran ini merupakan kota produksi berhala di sana. Maka kemungkinan besar hati Terah terpikat dan mempercayakan hidupnya dengan berhala-berhala di sana. Uniknya lagi adalah bahwa nama Terah sendiri artinya adalah delay atau menunda. Dan hidup Terah benar-benar tertunda dan tidak pernah bersama Abraham menuju tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Di sini kita belajar bahwa dalam mengikut Tuhan, janganlah kita menunda bila Tuhan memanggil kita. Katakan amin. Mungkin Tuhan memanggil kita dari jalan kita yang jahat untuk mengikut Tuhan. Mungkin Tuhan bahkan memanggil kita untuk melayaninya. Mungkin Tuhan memanggil kita sebagai seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Mungkin Tuhan memanggil kita sebagai seorang pedagang yang jujur. Mungkin Tuhan memanggil kita sebagai seorang politikus yang takut akan Tuhan. Mungkin Tuhan memanggil kita sebagai pekerja yang profesional, yang berdampak. Apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita, janganlah menunda-nunda. Jangan pernah ada Terah di dalam hati kita. Jangan ada delay dalam hidup kita. Jangan tunda panggilan Tuhan. Katakan amin. Jangan ada delay, tunda apapun juga terhadap panggilan Tuhan. Nah, kalau Tuhan berbicara kepada kita semua, kepada saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, maka saya mau katakan, kalau saudara, Bapak, Ibu, saudara, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Home Sisi dimanapun berada, Anda mungkin sedang menunda panggilannya. Mungkin saja hidupmu akan tertunda seumur hidup seperti yang Terah alami. Ingat, bahwa ketika Terah menunda, bahkan sampai ia mati, ia tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya ke tanah perjanjian. Berhenti sampai di Haran. Padahal dahulu, ketika masih berada di Mesopotamia atau di Ur Kasdim, justru Terah yang mengajak keluarganya untuk pindah, sekalipun tidak mengetahui tempat tujuan mereka. Terah hanya percaya kepada Abraham dan Allahnya Abraham. Namun sayang sekali, kepercayaannya menjadi luntur ketika diperhadapkan kepada kota Haran yang memikat hatinya. Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Karena itu marilah kita penuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah seperti Abraham dan bukan seperti Terah. Dengarkan panggilan Tuhan dalam hidupmu dan bukan panggilan dunia. Katakan amin. Hari ini, dimanapun kita berada, ketika engkau adalah orang yang menunda panggilan Tuhan, hari ini mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau jadi seperti Abraham, bukan seperti Terah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki panggilan di dalam hidup kami. Apapun panggilan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, kami mau melaksanakan sampai selesai. Sampai kepada tujuan. Bapa Surgawi, kalau hari ini ada di antara kami, di antara jemaat Home Sisi, dimanapun berada Tuhan, mereka saat ini sedang menunda panggilan-Mu. Hari ini jamah hati mereka. Biarkan mereka Tuhan membuka hati untuk terus menerima panggilan Tuhan. Untuk terus melanjutkan. Untuk terus Tuhan sampai akhir memenuhi panggilan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Dan jangan lupa, terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.